Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kanto di channel Media Pendidikan. Di video kakak sebelumnya kakak sudah mengulas konsep dasar tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis gradien materi matematika kelas 8 SMP ya pemirsa. Di kesempatan video kali ini kakak akan memberikan suatu penguatan dan ulasan yang lebih dalam lagi bagaimana caranya menentukan suatu nilai M. Oke pemirsa, si M ini adalah gradien, dimana gradien di sini memiliki bentuk suatu garis yang bergaris miring ya pemirsa, dimana kemiringan ini ditentukan oleh masing-masing titik perubahan koordinat. Oke, M di sini adalah gradien ya pemirsa. Di video kakak sebelumnya pemirsa, kakak sempat memberikan beberapa soal ya terkait cara menerapkan rumus persamaan garis ke dalam suatu bentuk soal. Namun di sini kakak cukup memberikan penguatan materinya saja ya pemirsa. Oke, si M ini ya pemirsa, kita bisa menemukannya dengan cara membagi suatu pembilang dan penyebut, di mana si pembilang ini adalah si delta Y ya pemirsa. Jangan sampai kebalik nih. Nanti proses pembagiannya kalian bagi dengan delta X. Oke pemirsa, di sini sudah kakak jelaskan rumus cara mencari nilai gradien, di mana si M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Oke, sebuah catatan buat pengingat kalian ya pemirsa. Kalian pasti sering kali mengalami miskonsepsi nih. Kalian bisa saja membaginya secara terbalik, delta X dengan delta Y. Kalian harus mengingatnya ya pemirsa, harus kalian camkan dalam mindset kalian, di mana si M harus dibagi Y terlebih dahulu, habis itu dibagi dengan si X ya pemirsa. Oke, di mana si delta Y di sini adalah perubahan posisi sumbu Y ya pemirsa antara Y2 dikurangkan dengan Y1 pemirsa. Oke, jangan lupa garis pembagi kalian bagi dengan perubahan posisi sumbu X2 dikurang dengan perubahan posisi si sumbu X1, maka didapatkanlah rumus si M ini. Kakak akan memberikan kotak ya pemirsa. Oke nih, kalian seperti yang kalian lihat di video pemirsa, kakak sudah memberikan gambar koordinat kartesius. Kakak sudah menyajikan gambar nih koordinat kartesius. Oke, koordinat nanti kita gunakan untuk apa kak di video ini? Oke, kakak akan menggunakannya untuk membuat suatu garis bilangan, cara menghitung nilai M. Oke pemirsa, kakak akan memberikan contoh soal. Kalian menemukan suatu garis di soal ya pemirsa, katakanlah di koordinat 7. Garis di sini membentang dari posisi 7, di mana si garis ini ya pemirsa. Oke, garis yang tegak vertikal ini adalah sumbu Y, sedangkan garis yang horizontal ini ya pemirsa adalah sumbu X. Jangan sampai terbalik. Oke pemirsa, next. Tergambarlah suatu garis yang membentang dari 7 membentang sampai ke sumbu 8 ya pemirsa. Oke, kakak akan memberikan pen berwarna hitam. Di sini kalian berikan nih titik koordinatnya. Tanda di sini sangat penting buat kalian dalam mengoperasikan perhitungannya nanti ya pemirsa. Oke, kebetulan kakak di sini menggambarkannya di sebelah kiri, di koordinat sebelah kiri, yang pada umumnya sebelah kiri di sini kebanyakan bertanda negatif. Oleh karena itu perhatikan ya pemirsa. Di sini koordinat yang terlihat adalah kalian hitung nilai koordinat
X-nya terlebih dahulu. Oke, kakak berikan tinta merah saja agar kalian menghafal beberapa bentuk soal. Oke pemirsa, catatan merah nih buat kalian, harus teliti ya. Ketika kalian membaca suatu koordinat, kalian membacanya dari sumbu X-nya terlebih dahulu ya pemirsa. Jangan sampai Y-nya kalian hitung dulu, itu salah ya pemirsa. Oke, di soal ini terdapat koordinat di titik ini pemirsa, kita hitung nih. Bernilai negatif 2 ya pemirsa, koma negatif 7. Di titik yang berseberangan ya pemirsa, di sini koordinat yang terlihat adalah negatif 8, benar pemirsa, 1. Oke, negatif 8 ya pemirsa, koma 1. Di titik koordinat ini kakak masih belum memberikan keterangan setiap nilai dari masing-masing titik. Oke, kakak akan menamainya, dan pengelompokan ini akan sangat bermanfaat dan sangat wajib pemirsa diberikan suatu pengelompokan supaya tidak bingung dalam proses perhitungannya nanti. Dimana si negatif 2 di sini bertindak sebagai berapa pemirsa? Benar, si X1, and next si 7 di sini pemirsa. Nilainya adalah si Y1 nih. Oke, lanjut. Di titik yang berseberangan dengan koordinat X1 dan Y1 ada nih nilai negatif 8,1, dimana si negatif 8 nih pemirsa. Jangan sampai kalian ketuker. Ini adalah X2. Titik selanjutnya adalah Y2. Oke, that's right pemirsa, Y2. Oke, setelah kalian menemukan beberapa elemen-elemen penyusun suatu persamaan garis di sini ya pemirsa, kalian tinggal mensubstitusikannya ke dalam bentuk rumus, dimana rumus yang sudah berlaku ya di sini ya pemirsa. Si M-nya baru bisa kita temukan. Kita mulai menghitung nilai delta Y terlebih dulu. Adalah Y2 dikurangkan dengan Y1. Y2 nya berapa pemirsa? Oke, 1 ya. Kita kurangkan dengan si Y1 nya bernilai 7. Alhasil kita bagi dengan titik yang berseberangan. Berapa itu? Yakni delta X. Delta X di sini X2 nya berapa pemirsa? Negatif 8. Si X1 nya berapa pemirsa? Benar, negatif 2. Kalian pisahkan dengan tanda kurung ya pemirsa, jangan sampai lupa, karena ini adalah cara yang paling penting dalam proses pengoperasian perhitungannya. Oke, tinggal kita jumlah-jumlahkan nih. 1 kita kurangkan dengan 7 berapa pemirsa? Benar, negatif 6. Dibagi dengan, kalian ingat pemirsa, negatif kalau berlawanan atau kita kalikan dengan negatif hasilnya positif. Sedemikian sehingga pemirsa operasi hitungnya adalah negatif 8 tanda positif 2. Oke, selanjutnya si M sudah kita temukan nih, dimana M di sini bernilai negatif 6 dibagi dengan negatif 8. Kalau kita jumlahkan 2 berapa pemirsa? Ada hasil negatif 8 adalah negatif 6. Oke kak, apakah tidak bisa disederhanakan? Oh, kita sederhanakan yang paling sederhana. Berapa pemirsa? Negatif bagi dengan negatif bernilai positif. Oke pemirsa, sedemikian sehingga si M bernilai positif 1. Ini adalah angka yang bagus nih bagi kakak nih. M sama dengan 1.
Karena pada dasarnya beberapa sifat dari gradien adalah ada yang garis yang sejajar. Kalau sejajar diidentifikasikan dengan nilai M1 sama dengan M2. Oke, ini sejajar ya pemirsa. Bagaimana Kak kalau garis itu tidak sejajar? Alias apa ya pemirsa? Benar, tegak lurus. Kalau suatu garis itu tegak lurus, maka kita definisikan si M1 kalikan dengan M2 pemirsa bernilai negatif 1. Oke, kakak kasih ingatan kembali. Barangkali kalian lupa dengan rumusnya pemirsa. Oke, kakak kasih kotak. Selain rumus ini ya pemirsa, berlaku juga persamaan suatu garis, di mana persamaan garis di sini juga rumus yang wajib kalian hafalkan. Rumus di sini bernilai Y dikurang dengan Y1 sama dengan M kalikan dengan si X kurang dengan X1 pemirsa. Oke, didapatkanlah rumus selanjutnya. Dalam rumus ini sebenarnya tidak sembarangan dalam penerapannya. Contoh nih, dalam suatu kasus soal ya pemirsa, katakanlah di soal ini cukup disajikan suatu gambar titik koordinat. Kalian cukup mengetahui perubahan nilai Y2 dan Y1 serta juga X2 dan X1 nya pemirsa. Jadi kalian tidak membutuhkan rumus ini, sehingga rumus ini tidak relevan dengan kasus soal seperti ini ya pemirsa. Oke, cukup sekian video kali ini ya pemirsa. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Kak Anto di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.